Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dari kelas Manajemen 11 dengan nomor BP 19101155310485 dengan mata kuliah e-commerce. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mobil e-commerce. Mobil commerce atau m-commerce. Pengertian menurut Wikipedia. Mobil commerce dapat diartikan sebagai sistem perdagangan elektronik. E-commerce dengan menggunakan peralatan portabel atau mobil seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Pada saat penggunaan komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya sewaktu berada dalam mobil, misalnya penggunaan komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem e-commerce. Pengertian lain tentang m-commerce dari Investopedia adalah mobil commerce juga disebut m-commerce adalah penggunaan perangkat genggam nirkabel seperti telepon seluler dan laptop untuk melakukan transaksi komersial secara online. Transaksi perdagangan seluler terus berkembang dan istilah ini mencakup pembelian dan penjualan berbagai produk dan layanan seperti perbankan secara online, pembayaran tagihan, dan pengiriman informasi. E-commerce sama dengan m-commerce. Menurut Big Commerce, mobil commerce tidak menggantikan e-commerce, tetapi sebagian besar transaksi penjualan dari e-commerce datang dari mobil phone. Bisa disimpulkan jika m-commerce melengkapi e-commerce, hal ini dapat menjadi perhatian dalam dunia berbisnis, di mana situs online store yang dibuat seharusnya sudah dapat diakses di perangkat seluler atau mobil Freelance. Tetapi itu tidak secara otomatis berarti situs dan online store yang dibuat siap untuk secara seluruhnya bertransaksi lewat mobil phone, karena hal ini tidak disarankan oleh para e-marketer karena Anda dapat kehilangan banyak penjualan atau belum sepenuhnya orang siap untuk melakukan transaksi secara penuh menggunakan mobil phone. Secara garis besar, mobil commerce terbagi menjadi 3 bagian besar menurut Bing Commerce, diantaranya. Yang pertama, mobil shopping. Mirip dengan e-commerce, tetapi dapat diakses melalui perangkat seluler. Mobil shopping kini dimungkinkan melalui situs web yang dioptimalkan untuk mobil phone, aplikasi khusus, dan bahkan dengan menggunakan platform media sosial. Yang kedua, mobil banking. Tidak terlalu berbeda dengan perbankan online, meskipun mungkin menemukan beberapa jenis transaksi yang terbatas atau dibatasi pada perangkat seluler. Mobil banking biasanya melibatkan aplikasi khusus seperti penggunaan chatbot dan aplikasi berbagi pesan. Contohnya SMS dan MMS. Infrastruktur mobil commerce. Yang pertama, yaitu infrastruktur yang digunakan pada sistem e-commerce dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hardware, software, media transmisi, kebutuhan perangkat lainnya. Hardware adalah perangkat keras, seperti telepon seluler, personal digital assistant, dan banyak lainnya. Yang selanjutnya software yaitu perangkat lunak, bisa disebut dengan Bluetooth, Microsoft browser, dan banyak lainnya. Tampilan layar aplikasi mobil yaitu back and lagi application software, application middleware, dan mirrorless middleware. Media transmisi yang digunakan dalam mobil commerce untuk memindahkan data dari suatu perangkat mobil ke perangkat mobil lainnya seperti microwave, Bluetooth, radio, dan teknologi radio seluler seperti GSM, GPRS. Keamanan pada m-commerce. Security atau keamanan memegang peran penting dalam e-commerce karena hanya dengan jaminan security m-commerce dapat dijamin cost efektif sehingga layak untuk diselenggarakan. Pentransmisian informasi pembayaran dalam e-commerce seringkali merupakan hal yang sensitif.
Elemen-elemen security yang perlu diperhatikan dalam e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, autentikasi, yaitu memungkinkan pihak fasilitator pembayaran antara lain institusi keuangan untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang berhak. Selanjutnya, confidentiality yang memastikan bahwa pihak lain tidak berhak atau tidak dapat mengakses data pembayaran. Selanjutnya, data integrity yang memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah penggunaan menyetujui seluruh detail transaksi. Selanjutnya, non-repudiation yaitu mengikat seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak dapat menyangkal seluruh proses yang telah dilakukannya. Keamanan yang relevan untuk e-commerce. Beberapa keamanan yang terkait sistem e-commerce antara lain yaitu keamanan terhadap teknologi jaringan, transport layer security, service security. Keamanan terhadap teknologi jaringan bisa disebut dengan Global System for Mobile Communication, Universal Mobile Telecommunication System, Web Wired Equation Privat, dan Bluetooth. Service security seperti Intelligent Network. Sistem pembayaran pada mobile commerce. Beberapa isu yang berkembang dalam sistem mobile commerce adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, waktu pembayaran. Perbedaan yang terletak pada waktu pembayaran yang dilakukan oleh penggunaan relatif terhadap waktu transaksi, yaitu apakah dilakukan pada saat transaksi sebelum transaksi dilakukan atau setelah transaksi dilakukan. Yang kedua, jumlah pembayaran. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi dengan jual pembayaran besar dan kecil. Terdapat perbedaan yang signifikan antara transaksi besar dan kecil. Pada transaksi dengan nilai yang besar, perlu dilakukan autentikasi melalui institusi finansial yang terpercaya. Sedangkan untuk transaksi kecil, autentikasi cukup hanya dilakukan pada level jaringan operator. Yang selanjutnya, antara lain melalui SIM card. Isu anonim berarti identitas penggunaan atau pelanggan tidak dapat diketahui oleh MaxR. Terdapat sistem yang sepenuhnya anonim parsial, atau bahkan tidak anonim. Masing-masing sifat tersebut dibutuhkan untuk transaksi yang berbeda-beda. Selanjutnya, validasi yang dilakukan secara online atau offline. Yang selanjutnya, biaya instalasi yang timbul di sisi customer atau maker. Performasi response time, biaya transaksi, terjaminnya atomicity, consistency, isolation, dan durability. Sistem yang berjalan di tingkat nasional atau internasional. Berikut adalah gambar-gambaran yang Baiklah, hanya sekian ringkasan materi mobile commerce dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.